wabarakatuh. Namaku adalah Nufaila Arfladis Najab. Jadi kita akan menceritakan kelas berapa, Dedek? Palestina. Ya, aku masih kelas 1. 1 naon? 1 SD. Emang udah kelas 1 SD, Dedek? Bukannya masih TK? Saya 1 SD. Oh. Dan naik kelas kan? Sekolah di mana? Duduk yang bagus dong. Di sana, di Cipicung. Di Cipicung. Siapa gurunya? Gurunya itu Bu Uun sama Bu Uun doang. Bu Uun doang? Nggak ada 2. Nggak ada 2, cuma 1. Biasanya guru yang lainnya di kelas 3, di kelas 1. Oh, masing-masing itu ya? Oh, emang di sekolah belajar apa aja? Belajar matematika, harus bisa pakai pulpen, bisa pakai pensil, bisa pakai pensil. Wah, terus oke. Katanya Dede hari ini mau nyeritain apa? Palestina. Oke. Emang Palestina negaranya ada di mana, Dek? Di berdekatan oleh Amerika. Di sebelahnya ada Amerika, di tengahnya ada lautan. Kalau mau ke Palestina tinggal pakai perahu aja, dekat. Oh, pakai perahu aja. Dekat ya. Terus, emang Palestina kenapa? Israel di depannya si Palestina. Oh, berdekatan. Tapi ini mah Palestina mah nyambung sama Indonesia. Kenapa? Bisa nyambung? Soalnya negaranya diciptain oleh Allah. Semoga katanya tergabung. Oh, gitu. Soalnya Indonesia Palestina itu bersahabat. Enggak sama. Kan di sebelah Indonesia ada Malaysia, dia juga digabung. Bersahabat. Oh, berarti jadi kalau antar negara itu bersahabat ya? Ya, di kirinya ada lurus Palestina. Kiri tempat Indonesia. Kanan tempat Malaysia. Oh, gitu. Di sebelahan. Itu Dede tahu dari mana itu? Dekat. Cuma di dekat hutan. Nanti tuh. Nah, kalau ada itu ke Palestina atau ke Indonesia atau ke sana. Dede tahu dari mana? Soalnya aku lihat di video-video itu loh. Oh, gitu. Tapi ini berbeda, Om. Bedanya apa? Aku mau nanyain hantu-hantu di banyak negara. Amerika. Hantu sundel doang, tidak hantu sundel bolong. Berarti cuma sundel doang, nggak bolongnya? Sundel doang kalau di Amerika. Kalau dia lihat orang yang suka mengupil, dia jijik jadinya. Dia langsung merasuk tubuhnya deh. Oh, berarti kalau di Amerika cuma hantunya sundel doang. Masih banyak hantu leher panjang. Di Jepang juga ada. Apaan tuh? Di Jepang ada lehernya panjang itu loh. Ada Sodako, ada banyak lagi hantu-hantu Jepang di sana ya. Nah, kalau hantu Indonesia gimana? Kalau Indonesia kunti, pocong, kuyang, genderuwo, sundel bolong, sama hantu paling seram. Naon? Paling seram. Tuyul botak. Enggak, tuyul tuyul kepala 3. Tapi kalau di Palestina ada hantu tuh? Ada sih Palestina hantunya. Cuma hantu ini doang. Cuma 1 hantunya. Apaan tuh? Hantu yang paling mengerikan di Palestina. Apa tuh? Mau tahu, tapi cuma 1 doang. Di Palestina mah, soalnya keberadaan Islamnya lebih kuat daripada kita. Oh, kalau Islam tuh kayak gimana, Dek? Islam tidak ada hantunya. Kalau Islam tidak ada hantunya. Soalnya Islam itu bukan tempat para setan, melainkan tempat manusia. Untuk menjaga riwayat Islam, mereka membaca doa semoga pintu ini tidak terbuka oleh setan. Oh, berarti terbuka untuk manusia. Terbuka oleh manusia. Yang beriman. Ya, tapi yang beriman tuh kayak gimana sih, Dek? Jenis-jenis itu tuh kalau para dajjal atau itu tuh gak bisa masuk. Oh, dajjal gak bisa masuk. Soalnya itu mah dikelilingi pagar gede itu bulatnya gede. Nah, bulatnya gede banget. Segede bumi.
Bulatnya segede bumi loh. Apanya? Itunya segede bumi loh, tapi sedikit kecil sih. Dajjal tuh kayak apa sih, Dek? Dajjal matanya satu di tengah. Cuman satu? Enggak, matanya di sini. Dan di hidungnya 2 di sini. Oh, Dajjal tuh. Emang Dajjal? Dan biasanya Dajjal itu membawa kematian, Om. Dajjal membawa kematian. Kenapa? Bisa membawa perang. Kenapa? Dia suka membawa perang. Emang kenapa? Kalau suka ada Dajjal di Indonesia, dia mengajak perang. Emang kenapa? Perang Dajjal. Perang Dajjal. Bukan perang Israel. Bagaimana caranya kalau kita nggak mengelawan Dajjal itu? Cara melawan Dajjal? Tinggal bawa tombak. Bawa tombak, tinggal kamu loncat pakai kekuatan mungkin tuncap matanya. Soalnya kan si Dajjal itu gede ya. Nanti Om masuk ke matanya tuh, mencabut si itunya sama Om bawa pisau kayak gini. Si yang mirip itu tuh, yang penyambungan mata itu seperti kabel itu. Nanti sama Om dipotong biar gak bisa melihat. Dajjal itu. Sama otaknya dibelah biar dia mati langsung, Om. Itu caranya. Oh, gitu caranya. Terus kita berdoa kepada Allah. Dan terus tiba-tiba kesambar petir. Kesambar petir si Dajjalnya. Mati dong. Dajjalnya menghilang. Om harus cepat-cepat pergi. Tapi kalau kamu nggak cepat-cepat pergi, nanti tetap aja gak ada petirnya. Nanti kalau Om keluar baru kesambar tuh si Dajjal. Tapi kalau orang Islam mah nggak usah perlu takut sama Dajjal ya? Tak perlu. Kenapa? Soalnya Dajjal itu bukan cipta kita, melainkan ciptaan Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Manusia itu terbuat dari pasir. Bukan dari tanah? Dari pasir. Kenapa bisa dari pasir? Soalnya tubuh kita ini genyoy, seperti daging. Ya, seperti daging tuh, ini tuh daging. Ini tuh dagingnya. Dan daging itu, si urat-uratnya itu adalah kerikil-kerikil panjang gitu, kesambungin ke sini. Emang kerikil ada yang panjang? Ada loh. Ada juga yang bulat-bulat kerikil mana? Kerikil, tapi ini mah ada yang berbeda. Ada di surga banyak makanan enak loh. Oh ya? Terus apalagi di surga? Susu. Kalau mau masuk harus pakai orang beriman aja, tidak pakai orang yang suka. Bukan untuk orang yang suka membunuh orang dan tidak suka selain membenci, itu tidak suka Allah. Jadi dia langsung di si malaikatnya itu disuruh oleh Allah untuk menyabut nyawa yang berbuat salah. Siapa penyabut nyawa malaikat namanya? Namanya ada penjaga pintu neraka, Jibril, dan masih banyak lagi lah. Oh gitu. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Caranya kita harus berdoa dan terus beribadah, dan kita tidak boleh berhenti sholat, dan kita harus membaca doa selalu. Nanti itu disayang Tuhan. Harus untuk orang baik. Orang baik. Terus ada juga makanan surga itu susu, daging, kepala sapi, otak sapi, daging babi tidak. Itu mah cuma diperbolehkan di Israel. Kenapa? Israel kan sama itu tuh. Allah. Jadi artinya tidak boleh ini ya? Tidak boleh. Daging babi tidak boleh. Kenapa? Haram. Allah membenci yang suka suka memakan kucing. Daging kucing juga tidak boleh. Itu kesayangan Nabi. Kucing itu kesayangan Nabi. Dan kan dulunya kenapa? Kan dulunya teh si kucing teh itu ya, jika ada si itu dia langsung dicakar si yang membuat salah, jadinya dipelihara oleh Nabi. Oh gitu ceritanya. Kucing kesayangan Nabi teh. Dan habis itu emang Nabi kita namanya siapa? Ada Nabi banyak sekali. Nabi kita siapa namanya? Nabi kita banyak, tapi ini ada Nabi yang berbeda. Siapa?
Nabi Al-Baqarah. Ini mah Quran yang Al-Baqarah, tahu gak? Itu maksud Al-Baqarah. Tahu gak surat Al-Baqarah? Yang kayak gimana? Caranya aku belum bisa sih. Tapi ini mah. Tapi kalau sudah yang bisa, itu diperbolehkan untuk merajinkan beribadah. Oh iya, Dek, ngomong-ngomong masalah ibadah ya. Ini sebentar lagi kan kita mau puasa nih. Harus gimana nih puasa kita nih? Tapi ada yang berbeda. Setan itu dikerangkek di pohon-pohon biar gak mengganggu. Kalau mengganggu kan bisa batal semuanya. Oh gitu. Ya, kalau setan ada yang lepas atau rajanya mendekati kita, dia juga langsung dilawan oleh si hati nurani. Dilawan oleh si julap-julip itu teh. Ditahan, dikerangkeng, ditahan. Apa aja yang kita lakukan, kita kerjakan di waktu kita ibadah puasa. Dan kalau jika setan itu lepas, dia akan mengganggu beribadah kita. Pertama, mengganggu sholat. Kedua, mengganggu baca Quran, Yasin. Ketiga, membatalkan puasa. Itu kalau setan ganggu teh. Terus bagaimana cara kita untuk ibadah sama Allah di bulan puasa? Apa saja yang kita lakukan? Caranya, kita harus sering berdoa, kita harus sering baik, dan terus kita harus sering beribadah. Nah, nanti kita tiba-tiba ada yang biru di sekeliling kita. Setan gak bisa mendeketin. Setan gak bisa dekat. Yang biru apaan biru? Itu pelindung dari Allah. Begitu. Nanti kalau setan mendekat, mental dia ke langit. Mental ke langit. Mental ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Mental. Disebut puasa tuh apa sih, Dek? Kalau setan berani menghancurkan, puasa tuh apa sih? Puasa. Kita tidak boleh makan, tidak minum, itu tidak batal. Kalau kita minum, makan, itu haram, Om. Batal. Nggak boleh berarti ya? Kalau di bulan puasa. Oke. Apalagi yang membatalkan puasa, Dek? Dan kalau terbatalkan puasa, kita kencing sembarangan, itu tidak boleh. Tidak boleh kencing sembarangan. Maksudnya gimana? Tidak boleh kencing sembarangan. Tidak boleh di hutan-hutan timbang. Nanti setan bisa mengeluarkan energi yang dia kumpulin dan habis itu si kerangkeng yang pemberian dari Allah itu lepas. Jadi bisa jadi dia ngejar-ngejar manusianya dan dia pun kalau kena kok kita merasa kecekek gitu. Kalau Dek, bulan puasa itu suka taraweh nggak? Suka dong. Nanti kalau ada suara sirine, itu tandanya sudah waktunya berbuka. Benar. Ada suara sirine. Kalau ada suara sirine, itu tandanya sudah berbuka puasa. Waktu buka puasa. Iya. Bacanya bisa nggak buka puasa? Bisa lah. Kumaha. Jadi nanti kalau bacaan buka puasa tahu nggak? Nanti kalau kita berpuasa, kita itu tidak makan, ya Om. Dan kalau kita makan, ya batal. Itu batal puasanya. Om mau tahu gak? Tadi makanan surga susu, daging, roti, brokoli ada, dan terus apel, yang enak-enak lah. Wortel, semangka. Di surga itu aja. Tapi ini mah berbeda. Kalau di dalam neraka, kalajengking, buah panas. Nanti kalau kita memakan buah panas yang mirip apel, di sininya tuh nyangkut. Di neraka mah. Dan kalau dipaksa masuk, dia akan meledak perutnya. Dan diulang lagi berkali-kali. Begitu. Terus? Itu siksaan dari neraka. Dan makanan neraka kalajengking, ular, kodok, sama lintah, Om. Kok gitu? Jadi ngeri ya di neraka mah ya? Jadi kita nggak mau ya ke neraka, nggak boleh ya? Tidak. Dan kalau kita rajin bersolat dan beriman kepada Allah, setan tidak bisa mendekati. Ya. Jadi kalian yang ada di rumah tidak boleh batal puasa.
Kalau batal puasa, pemberian tameng Allahnya hilang. Bagaimana cara doanya, Dek? Berdoa sama Allah kumaha? Caranya, ya Allah lindungi kami dari maha yang mengganggu. Dan tolong kami dari setan-setan yang terkutuk. Amin. Amin. Dan tamengnya kembali lagi. Oh gitu. Nanti diberi kekuatan oleh Allah. Caranya seperti itu ya? Nanti masih manusianya tuh bisa itu. Dan nanti manusianya baca doa, mental semua setan. Langsung. Terus doa apa lagi biar kita masuk surga? Kalau Allah ngamuk, kalau Allah marah ya, itu bisa gempa. Hancur dong. Gempa semuanya. Hancur berarti. Listrik ada yang patah, menimpa rumah-rumah. Ada pohon menimpa rumah. Ada. Sampai manusianya mati, Om. Manusianya yang mati. Ada yang kebakaran rumahnya. Itu kiamat kecil namanya, Dek. Kiamat besar itu. Kiamat besar mah semuanya. Semuanya bakalan hancur, Om. Iya, itu kiamat besar. Kalau kiamat kecil seperti tadi. Oh, mau tahu gak? Apa tuh? Nah, sebentar lagi kan bumi akan dihancurkan oleh para Israel. Kenapa? Soalnya kan bumi tidak tahan lagi. Ya, tidak tahan lagi. Dan Allah memberikan suara ke sangkakala itulah. Memberi malaikat untuk mendekati meniup sangkakala. Mirip trompet. Itu tandanya mau kiamat. Kiamatil musro. Mati semua dong. Iyalah, soalnya Bagaimana kita biar kita selamat? Biar kita selamat harus bersembunyi di keranjang, Om. Keranjang tidur. Tapi ini memang berbeda. Kalau mendengar suara, dia langsung itu kasurnya tuh ya di atas dan di bawahnya tuh ada itu. Jadi kalau masuk dan terus atapnya tuh ketutup, nanti si para reruntuhannya gak bisa, nanti bakalan ditolongin oleh penyelamat. Tapi hati-hati, harus bawa handphone, harus diisi kuotanya. Nanti kalau diisi kuotanya, tolong aku, ini aku di dekat sini gitu kan. Nanti bisa penyelamat bisa ditolongin. Nah terus, Dek, dari tadi ngomongin Palestina, Israel, maksudnya apa, Dek? Soalnya Israel jahat sekali, Om. Kenapa? Jahat. Jahatnya kenapa? Makan daging sapi, kalajengking, kodok, semuanya dimakan. Haram. Ada loh, tapi Israel membantu Indonesia. Israel apa Palestina? Ini Israel dulunya membantu Indonesia, kenapa? Soalnya dulunya tuh bersahabat. Karena si Israel curang, dia membenci Palestina, si Palestina ngamuk dan akhirnya berdoa supaya Indonesia berubah pikiran jadi pindah ke Jadi begitulah Israel dibenci. Jadi perang ya? Ya. Itu kenapa terjadinya perang antara Israel sama Palestina? Siapa mau tahu kenapa perang? Soalnya benci salah satu sama lain. Benci. Bagaimana cara mendamaikan mereka berdua itu, negara berdua itu, supaya damai? Mendamaikan mereka. Iya, damai kan enak, Dek. Damai itu bersahabat. Gampang. Caranya gimana? Caranya gimana? Harus pakai baja yang kuat, tahan lama. Besinya itu dipasang sampai ke luar bumi. Soalnya kalau Israel pakai astronot dan dia si astronotnya tuh meledak Nah, itu masih perang. Ini bagaimana caranya antara dua belah pihak, baik antar Palestina atau Israel bisa bersahabat. Sini. Jadi berteman lagi gitu lah. Ya. Jangan musuhan. Caranya mau tahu? Seperti inilah cara memperhatikan mereka berdua. Oke. Caranya harus pakai hewan yang dibenci oleh mereka. Hilit dia langsung benci.
langsung diam semua bengong. Kenapa? Kan dia takut sama Iran, nanti dilempar sampai pakai Palestina dia. Jadi dia bersahabat. Oh gitu. Cara menghentikan mereka. Dede cara bersahabat yang teman-teman Dede kumaha di sekolah? Aku teh langsung ngomong kayak gini, pinjam dulu 100. Bersahabat semua. Oh gitu. Soalnya 100 itu mahal. Tidak murah. Oh ya. Oke. Terima kasih Dede ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, dadah. Dadah.